Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pelajaran kita hari ini. Hari ini pelajaran kita tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 3. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tahukah kamu apakah yang membuat segar udara di luar ruangan? Ya, tumbuhan hijau. Jadi udara di sekitar kita itu menjadi sejuk karena tumbuhan hijau di sekitar kita. Ayo kita kenali bagian-bagian tumbuhan. Pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian seperti kentang, wortel, dan lain-lain. Kemudian batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai, daun, dan helai daun. Kemudian bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Lalu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging, buah, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Dan biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 2 dan ada yang berkeping 1. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Di antara tumbuhan tersebut ada memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberi pupuk secara teratur. Nah, dari bacaan tadi, ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, jawaban ini hanya sebagai contoh ya. Pertanyaan pertama,
Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Kewajiban kita adalah merawatnya. Pertanyaan nomor 2, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Ini contoh jawabannya, misalnya untuk memperindah rumah atau membuat harum udara di lingkungan rumah. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sekarang, kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamatinya setiap bagiannya. Ayo, kita menanam tumbuhan dengan langkah berikut. 1. Pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Contohnya tomat, kacang hijau, cabai, atau yang lain. Langkah kedua, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas, atau lainnya. Lalu masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Siram secukupnya. Simpan tumbuhanmu dan siramlah tumbuhanmu setiap hari. Saat tanamanmu mulai tumbuh, lakukan kegiatan berikut. Identifikasi dan tuliskan setiap bagian tumbuhan berikut fungsinya. Tulis hasil pengamatanmu dan sertakan gambar dalam laporan tersebut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan bunyi loncengnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.